Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan waktu luang untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang sama-sama kita akan membuka kembali Al-Quran kita, ayat-ayat Allah yang mulia, yang mudah-mudahan kita makin memahami tentang ayat Allah dengan dibimbing oleh guru kita Ustaz Khairul Alam Habibullah Ta'ala. Tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri, nikmat yang tidak semua orang nikmati lezatnya iman, dan mudah-mudahan kita layak terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmati lezatnya iman dan Islam ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan untuk tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah salawat dan salam tentu juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kenikmatan bisa menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat bagi beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berAllah, alhamdulillah di pagi ini di hari Ahad sebagaimana biasa, Ahad keempat kita dibimbing oleh guru kita Ustaz Fadhil Anam, dan alhamdulillah di tema di pagi ini kita akan membuka surat Al-Qamar, sebuah surat yang kalau kita baca terjemahannya tentu eh, kita sudah dibuka di awal ayat dengan berita tentang akhir zaman, ya, bahwa kita akan, bahwa kiamat sudah makin mendekat, dan juga tentang peristiwa terbelahnya bulan. Tentu ini ada kaitannya dengan mana-mana dari ayat sebelahnya yang insya Allah akan kita bahas bagaimana korelasinya dengan ayat-ayat yang tentu banyak sekali yang kita akan pahami dalam surat Al-Qamar ini. Dan alhamdulillah wa syukurlah guru kita Ustaz Khairul Alam dan bersama kita doakan mudah-mudahan para guru kita wabil khusus untuk Ustaz Khairul Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan kesehatan juga keberkahan dan juga keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dalam program Quran Inspiration ini mudah-mudahan kita termasuk yang terinspirasi dengan Al-Quran Karim, karena ini yang sangat penting ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya membacanya tapi juga mendapatkan makna yang terdalam dalam Al-Quran Karim. Baik, alhamdulillah. Ustaz Khairul Alam, gimana Ustaz? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, surah Al-Qamar ya, Ya. cerita tentang bulan gitu ya. Qamar itu bulan, dan ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya tentu ada sesuatu yang sangat besar. Kenapa kita diminta untuk mentadaburinya saja, mengambil inspirasi dari ciptaan Allah ini. Dan ini di pagi ini kita akan mengambil inspirasi dari ayat atau dari surat yang disebut dengan surat Al-Qamar. Saya persilakan Ustaz, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita akan belajar kembali ya. Seingat saya kita dulu sudah pernah belajar surat Al-Qamar ya. Nah, hari ini kita akan memperdalam kembali. Mungkin waktunya juga kita selesai sampai jam 6:30 ya, karena saya masih ada acara setelah itu. Oke.
surat Al-Qamar, ya. Ada satu ayat yang berulang. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok sampai diulang sebanyak 4 kali tuh di dalam surat Al-Qamar? Ayatnya sama persis. Kalau di dalam surat Ar-Rahman kan ada satu ayat yang diulang sampai berapa kali tuh? 11 atau 17 itu. Ya. Jadi banyak yang diulang. Berapa kalinya nanti silahkan dicek sendiri. Jadi pertanyaannya adalah kenapa di dalam Al-Quran itu ya di surat tertentu mengulang satu ayat sampai berulang kali. Ya, artinya ada sebuah pesan besar yang ingin disampaikan. Nah, sekarang kita lihat dalam realitas kehidupan kita ya. Kadang manusia itu dalam tanda kutip hidupnya itu aneh. Kenapa saya bilang aneh? Kita sering lihat orang jatuh di lubang yang sama, tapi tetap melangkah ke arah yang serupa. Sudah lihat bagaimana kesombongan menghancurkan, tapi tetap saja merasa yang paling benar. Terjadi nggak dalam kehidupan kita? Iya, Ustadz. Ya, oke. Nah, di dalam surat Al-Qamar, Allah bercerita tentang kaum yang binasa. Ya, ada 4 kaum yang diceritakan tuh. Siapa saja? Kaumnya Nabi Nuh, Ad, Samud, dan Lut. Dan setiap kali kisah itu berakhir, Allah menutupnya dengan kalimat yang sama. Apa kalimatnya? Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Coba baca terjemahannya apa tuh? Surat Al-Qamar ada di ayat 17, 22, 40. Coba dibuka yang ayat 17 tuh. Artinya apa tuh? Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Iya, Ustadz. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Oke. Dan sungguh-sungguh benar kami mudahkan Al-Quran. Yang mengatakan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Allah. Oke. Berarti Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami ada la dan qad tuh. Wala qad. Ada lam, kemudian ada qad. Artinya 2 penekanan tuh. Sesungguhnya tidak ada keraguan. Kami mudahkan Quran. Berarti Quran itu mudah nggak? Iya. Mudah. Mudah. Al-Quran itu mudah. Tapi kita percaya apa? Wah, susah ya belajar Quran. Betul nggak? Betul. Iya. Aduh, Baca susah banget Arab. bahasa Arabnya, ininya segala macam. Loh, Allah sendiri mengatakan mudah. Kita percaya bahwa itu sulit. Kita lebih percaya pikiran kita atau percaya sama Allah? Harus Allah. percaya kepada Allah. Harusnya kan? Iya. Tapi seringkali kita percaya sama apa? Pikiran kita. Kepada kita. Ya, kebetulan kemarin saya ketemu saudara dari daerah ya. Terus memang ya Quran itu akhirnya sekedar dibaca Arabnya. Kalau mau melakukan tadabbur, mengkaji isinya, terjemah dan segala macam, itu harus melalui proses tahu nahwu sorf, balaghah dan mantik dan yang lain-lain. Akhirnya dalam setiap peringatan keagamaan, Quran hanya sekedar dibacakan dan dihafal. Nggak boleh langsung masuk ke dalam isinya. Ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah kenapa kok jadi Quran itu jadi sulit kan? Iya. Karena kita tidak pernah menyentuh substansi isinya. Ya. Kita hanya menghafal Arabnya saja. Padahal sebenarnya yang ditekankan sebenarnya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk lidzikri, untuk peringatan, untuk ingat, untuk zikir. Fahal mim muddakir. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Berarti Quran itu mudah. Ya.
Allah sendiri yang mengatakan. Pertanyaan berikutnya adalah, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Yang mau mengambil pelajaran banyak atau sedikit? Sedikit. Dikit. Berarti sebenarnya Allah mengatakan mudah, aku mudahkan semuanya. Mudah untuk dihafal, mudah untuk difahami. Yang paling sulit itu bukan membacanya. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah kita mau nggak hati kita? Mau berubah nggak ketika membacanya? Mau berubah nggak ketika memahami pesan yang disampaikan? Itu yang paling sulit kan sebenarnya. Ya. Jadi Qur'annya mudah tapi hati yang keras membuatnya terasa jauh. Al-Quran ini ringan, tapi ego kita yang membuatnya berat. Allah tadi sudah mengatakan pelajarannya mudah. Manusia bilang apa? Sulit. Sulit. Kami belum siap berubah. Ya, makanya setiap kisah tadi ya, 4 kisah. Setiap kisahnya Nabi Nuh, Lut, Ad, Thamud disambung dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Manusia itu suka mengulang kesalahan yang sama nggak sebenarnya? Iya. Ya. Misalnya apa? Pernikahan rusak karena ego. Tapi tetap ego diutamakan. Hidup hancur karena maksiat, tapi tetap kembali melakukan maksiat. Bisnis runtuh karena zalim, tapi tetap zalim. Allah berkata, pelajarannya sangat mudah. Kita tinggal ambil, bukan mencari, karena Qur'annya sudah di depan kita kan. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Perhatikan ayatnya, ayat 9 sampai 17 tuh. Ya. Itu tentang kisahnya kaum Nabi Nuh. Ya. Surat apa, Ustaz? Ya, nanti dibaca sendiri ya, ayat 9 sampai 17. Karena ini sebenarnya adalah merecap kembali apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Ya. Inti dari ayat 9 sampai 17 itu apa? Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh bertahun-tahun. Nabi Nuh itu terus melakukan dakwah, ratusan tahun melakukan dakwah. Nabi Nuh tetap sabar. Azab datang tiba-tiba untuk kaum yang membangkang ini. Ya, itu mulai dari ayat 9 sampai 17. Kemudian 18 sampai 22 itu tentang kaum Ad. Kaumnya kuat, berteknologi pada zaman itu. Tapi mereka takabur dengan kekuatan fisik mereka. Kemudian habis itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kemudian habis itu masuk ke kaum Tsamud ayat 23 sampai 32. Mereka minta mujizat. Mereka minta banyak bukti. Kemudian didatangkan bukti-bukti itu, tapi tetap mereka membangkang. Jadi mujizatnya datang, tapi setelah mujizat datang, mereka justru tidak percaya dengan mukjizat itu, malah membuat mukjizat itu menjadi permainan. Itu yang dilakukan kaum Tsamud. Setelah itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mereka dimusnahkan. Kemudian kaum Lut ayat 33 sampai 40. Yang dilakukan kaum Nabi Lut apa? Penyimpangan moral. Menantang Nabi Lut dengan kesombongan, memperturutkan hawa nafsunya. Nah, kalau kita lihat dari 4 yang diceritakan, ya, polanya sama nggak? Sama polanya. Sama. Sama. Nabi datang dengan kebenaran.
Kemudian yang kedua, kaumnya menolak karena apa? Ego, gengsi, hawa nafsu. Ini kan satu kesatuan, ini hawa kan sebenarnya. Kemudian setelah mereka menolak, diberikan peringatan. Setelah diberikan peringatan, ketika tetap keras, azab turun secara mendadak. Kemudian habis itu, setiap azab diturunkan, Allah mengulang, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ya. Nah, yang mudahnya yang apa ya? Kira-kira yang mudahnya apa? Mudahnya adalah sebenarnya menangkap pesan bahwa pesan Quran itu gampang. Kalau menolak kebenaran, kamu masih mempertimbangkan ego buat dirimu sendiri, maka kamu akan dihancurkan. Jadi ini bukan hanya bercerita tentang kisah masa lalu, ini juga akan terjadi pada kisah diri kita sendiri sekarang. Kalau menentang kebenaran, maka akan tetap diberikan peringatan. Bisa dimusnahkan nggak? Bisa dimusnahkan. Iya, Kekuasaannya bisa dimusnahkan. Egonya bisa dimusnahkan. Jadi apa yang kita pelajari? Ini menunjukkan bahwa problem manusia, hakikatnya sama nggak sih sebenarnya? sama. Sama. Apa itu? Ego dan syahwat. Dan akhirnya apa? Menolak kebenaran. Kemudian habis itu 43, ayat 43 sampai 48, diberikan gambaran tentang azab buat yang mendustakan. Penegasan bahwa manusia tidak punya tempat untuk lari. Dunia yang kita banggakan hari ini, mulai dari jabatan, finansial, pengaruh, semua itu akan runtuh. Ya. Jadi apa yang kita bisa tarik? Surat Al-Qamar ini mengingatkan bahwa hidup tidak boleh hanya mengejar dunia. Semua yang kita banggakan itu akan hancur. Achievement, kerja, popularitas, tidak akan bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Nah sekarang pertanyaannya adalah banyak nggak orang sibuk hanya untuk dunia dan lupa terhadap yang diceritakan di dalam surat Al-Qamar ini? Banyak orang yang lupa nggak? Iya, Ustaz. Banyak. Maka relevan nggak diulang sampai 4 kali itu? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Quran Iya, itu mudah, pesannya mudah, tapi kamu nggak mau ngambil pelajarannya. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Mau nggak ngambil pelajaran? Atau kamu hanya sekedar mau mengulang sejarah masa lalu, yang serakah akan hancur, yang berbohong akan hancur? Kamu benar-benar nggak ngambil pelajaran. Maka diulang sampai 4 kali. Kemudian buat orang yang mengambil pelajaran, apa untungnya? Maka di penutup surat Al-Qamar, Allah menjelaskan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Mendapatkan kenikmatan. Ya. Jadi akan mendapatkan tempat yang aman dan mulia. Para pendusta berada dalam api yang menyala. Nah, itu sebenarnya struktur dari surat Al-Qamar. Makanya di awal itu dibuka dengan sumpah yang sangat besar sekali. Ya. Karena pesan yang ingin disampaikan sebenarnya adalah mudah. Nah, sekarang pertanyaan gini, ketika diceritakan itu semua, ya, tentang kaum yang dimusnahkan, itu sebenarnya ancaman atau panggilan lembut untuk kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Sama. Panggilan lembut. Ancaman ya. Ya, habis Al-Qamar kan Ar-Rahman ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita melihatnya ancaman itu ya
Tadi kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, diulang sampai 4 kali. Kemudian diceritakan tentang balasan api neraka, gitu ya. Itu teguran keras atau itu panggilan yang lembut dari Allah kita. Panggilan yang lembut. Panggilan yang lembut. Ya. Jadi ketika Allah mengulang ayat ini, sesungguhnya dalam teguran yang keras itu ada panggilan yang lembut, penuh kasih dan penuh harapan. Seolah Allah itu berkata, aku sudah mudahkan jalanmu untuk kembali. Aku sudah permudah firmanku untuk kamu pahami. Tinggal engkau, tinggal kita. Maukah kita belajar? Maukah engkau belajar? Sebelum kisahmu berakhir seperti kaum-kaum sebelumnya. Jadi setiap pengulangan ayat bukan sekedar suara yang diulang, tapi sebenarnya itu adalah bentuk cinta Allah yang memanggil hambanya agar pulang sebelum terlambat. Itu surat Al-Qamar. Jadi itu panggilan lembut. Makanya setelahnya suratnya adalah Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Jadi bagaimana kita melihat azab, tapi itu adalah bentuk kasih sayang. Ya. Yang keras, kita melihatnya ini adalah bentuk kelembutan. Pernah kan kita mengalami dalam hidup kita, orang tua kita memberikan nasihat yang keras. Nasihat yang keras itu tujuannya untuk menghukum atau bentuk kasih sayang mereka sebenarnya. Kasih sayang. Kita merasakan kasih sayang itu ketika kejadian atau setelah kita dewasa. Setelah Setelah dewasa. dewasa. Setelah dewasa. Berarti pemahamannya terlambat. Iya. Iya. Maka Allah ceritakan keseluruhannya tuh, supaya apa? Jangan sampai kamu terlambat. Maka dikisahkan kisahnya Nabi Nuh. Dengan kisah yang sederhana. Kisah kaum Ad, itu sangat jelas sekali pesannya. Kisah Tsamud, itu juga gamblang. Kisahnya Nabi Lut, itu terang menerang. Tidak rumit kisahnya. Tidak butuh ilmu tinggi untuk bisa melihat bahwa mereka hancur karena keras kepala dan menolak kebenaran. Dan dalam kisah-kisah itu tidak dijelaskan tentang detail syariah loh. Tentang cara sholat, tentang sedekah, enggak ya. Tapi ke konsepnya dulu. Supaya apa? Supaya gampang difahami. Nah, kalau orang membaca kisahnya Nabi Nuh, Ad, Tsamud, dan Lut, itu kisah mudah atau sulit ya? Mudah. Mudah. Maka Allah mengatakan, setiap selesai kisah itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran dimudahkan untuk menyentuh hati kita. Allah susun kata-katanya supaya ketika seseorang membacanya, ada bagian dalam dirinya yang seharusnya merasa ini tentang aku. Pernah nggak ketika belajar Quran, membaca Quran, oh ini tentang diri saya ya? Iya, tersirat pikir. Ya, karena memang itu tujuannya. Kita merasa ini bagian dari diri kita. Allah sedang bercakap-cakap loh. Cuman bercakap-cakapnya kadang melalui kisah orang lain. Kisah kaum sebelumnya. Seolah Allah itu berkata, kamu kan sudah lihat contohnya. Kamu sudah lihat akibatnya. Ini semua mudah. Tinggal kamu mau atau tidak. Ayat yang tadi kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kalau kita tafsirkan kan bentuknya bisa seperti itu.
kita hidup di zaman yang mirip dengan umat-umat itu. Orang mengejar kekuatan seperti kaum Ad. Orang mengejar kesenangan, nafsu, seksual seperti kaum Lut. Terjadi nggak pada zaman sekarang? Iya. Mengulang kan? Orang malas berubah seperti kaumnya Tsamud. Dan orang banyak putus asa melihat dunia seperti pengikutnya Nabi Nuh yang membangkang. Seakan Allah mengatakan, kamu semua, kita semua tidak perlu mengalami kehancuran seperti mereka untuk bisa berubah. Kisah-kisah ini sangat mudah untuk dipahami. Kenapa kamu masih tidak mau mengambil pelajaran? Itu kan sindirannya Allah kepada kita. Masa sih kamu masih mengulang kesalahan yang sama? Ayo dong, berubah dong. Ambil pelajarannya. Kok kamu masuk ke lubang yang sama? Kesombongan, ego. Kamu masih mengulang hal yang sama. Berhenti, berhenti, berhenti. Kamu nggak mau ngambil pelajaran. Kira-kira itu pelajaran yang kita bisa bahas hari ini. Surat Al-Qamar. Silahkan nantinya dibaca kembali surat Al-Qamar ini. Kemudian direnungkan dengan hati, dipahami satu persatu, kemudian kira-kira pelajaran buat kehidupan kita apa. Setiap orang pasti punya pengalaman hidupnya berbeda. Mungkin bagian tertentu akan mengena pada diri kita, orang lain bisa jadi penekanannya juga berbeda. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallahu khairan sekedar alam. Dan saatnya kita untuk sesi tanya jawab atau mungkin ada yang sharing seputar pemahaman kita atau perjalanan kita dalam berinteraksi dengan Quran. Nah, tentu ketika Allah mudahkan kita semua ya untuk bisa memahami Al-Quran, nah, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada banyak yang sudah kita dapatkan selama kita bertahun-tahun berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini saatnya kita untuk sharing ya. Silakan, sudah ada yang resen, Mbak Rizka ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, dalam surat Al-Qamar ini tadi sudah dijelaskan kalau orang yang selalu menolak kebenaran dan nasihat akan dihancurkan secara tiba-tiba oleh Allah. Nah, itu dihancurkan secara tiba-tiba dengan keadaan mereka yang seperti itu, maksudnya mereka tidak diangkat setinggi-tingginya baru dijatuhkan, atau seperti itu Ustadz? Maaf, saya agak bingung ngomongnya. Oke, dihancurkan tiba-tiba. Jadi gini, paling mudahnya gini, kaumnya Nabi Nuh, itu nolak Nabi Nuh itu bukan hanya satu generasi. Ke generasi berikutnya, itu nolak lagi. Karena dakwah Nabi Nuh, umurnya Nabi Nuh itu berdakwahnya itu sekitar 950 tahun melakukan dakwah. Kebayang nggak 950 tahun? Itu usia kaumnya Nabi Nuh tuh. Ya. Artinya apa? Ada kakeknya, ada anaknya, ada cucunya. Nah, generasi ini semuanya itu menolak. Hanya sedikit yang mau. Pertanyaannya kan gini ya, kenapa Allah nggak hancurin semuanya itu dari awal ya? Kayak kaum Nabi Lut, ya. Kaum Nabi Lut itu juga melakukan kemaksiatan, melakukan hubungan dengan sesama jenis. Mereka sudah melakukan atau belum melakukan? Sudah. Sudah. Ya. Mereka sudah menikmati kenikmatan sesama jenis itu? Sudah. 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 Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah nggak hancurin dari awal ya? Kenapa Memberikan kesempatan untuk memilih. Ya. Mereka ketika melakukan kemaksiatan,
membela egonya setinggi-tingginya, hawa nafsunya, mereka akan merasa percaya diri yang tinggi kan. Ketika mereka melakukan apapun, kemudian rasa percaya dirinya tinggi dan mereka merasa punya power untuk melakukan itu, Allah hancurkan ketika mereka di puncak percaya diri yang tinggi. Supaya apa? Jatuhnya itu total, sakitnya itu total. Kalau dihancurkan dari awal, nggak ada pelajarannya kan? Iya, betul. Iya. Manusia dibiarkan untuk memilih gitu kan. Nggak tobat-tobat, maka akan dihancurkan. Ya. Cuman lakserinya kita, umatnya Nabi Muhammad, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Ada nabinya, ditolak, langsung dihancurkan tuh. Makanya silakan baca tuh, 4 kisah itu. Kayak Nabi Nuh, Ad, Thamud, dan Lut. Itu ada nabinya di situ. Dan dihancurkan pada masa itu juga. Kalau kita masih diberi waktu, ruang, ya, kadang dibukakan juga, dihancurkan. Orang yang korupsi itu dihancurkan nggak sebenarnya? Iya, Iya. betul. Dihancurkan. Orang yang melakukan misalnya perselingkuhan, itu kan terjadi perselingkuhannya. Betul. Merasa tidak ketahuan, merasa aman. Terus habis itu dibukakan nggak akhirnya? Iya, Dibukakan. Hancur nggak dia? hancur. Hancur. Supaya apa? Semua tujuannya supaya apa? Kembali, ngambil pelajaran. Kok kamu mengulang kesalahan yang sama sih? Gitu. Makanya kita memahami konsep kisah ini, gitu ya, itu benar-benar dihancurkan secara fisik dari 4 kisah ini. Ya, termasuk setelahnya habis itu kisah Firaun juga dihancurkan. Jadi jangan sampai mengulang kisah ini. Jadi kehancurannya adalah mereka dihancurkan ketika di puncak percaya diri yang sangat tinggi. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh di hadapan Nabi Nuh sendiri. Kaum Ad sama juga. Tsamud sama. Lut malah minta untuk tamu-tamunya Nabi Lut untuk diserahkan kepada mereka, untuk melampiaskan nafsu mereka. Karena dianggap bahwa pemuda-pemuda yang datang kepada Nabi Lut itu sangat tampan, sehingga mereka menginginkannya. Sudah ditawari oleh Nabi Lut, udahlah sama perempuan saja dari negeri-negeri kami. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka dihancurkan. Gitu. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Di chat ada yang bertanya dari Pak Krida ya. Pak Krida, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana membedakan antara ego dan ambisi yang positif? Karena salah satunya tadi kan tentang hawa nafsu Ustadz ya, yang Ya. menjadi penyebab dihancurkannya Sumatera ini. Ini kaitannya dengan ego dan ambisi ini. Mungkin berkaitan bagaimana kita ketika mengejar dunia ini memisahkan antara ego dan ambisi yang positif Ustadz. Oke. Apa kuncinya sebenarnya untuk membedakan ego dengan ambisi yang positif gitu ya? Di bagian akhir surat Al-Qamar ini, ya, itu kan membahas tentang takwa. Betul nggak? Iya, Ustaz. Ya. Artinya untuk membedakannya di situ kan jelas sebenarnya. Ambisi yang hanya memikirkan diri sendiri, ya, itu kan dari mana sumbernya? Dari nafsu, hawa, dari hawanya dia. Dia memperturutkan hawa nafsunya dia. Nah, yang membedakan apa? Versusnya adalah hawa, versusnya adalah takwa. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, Allahnya masuk nggak dalam ketika kita mau melakukan sesuatu itu? Karena kalau variabel Allahnya hilang, maka yang tinggal hanya apa? Hawanya Ego. saja, egonya saja. Sama dengan misalnya gini, ketika kita mau memberikan nasihat misalnya,
Ini dalam hal yang positif ya. Memberikan nasihat itu positif atau enggak? Positif. 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 Oke. Terus habis itu yang diberikan nasihat dia menolak. Kemudian kita mengatakan, saya udah kasih nasihat berulang kali, dia tetap aja tuh. Dia nggak mau berubah juga. Dia memang nggak benar. Pertanyaannya adalah ketika dia berbicara seperti itu, yang kena egonya dia atau ketakwaannya dia sebenarnya? Ego. Ego. Egonya dia. Hawa yang dibungkus dengan takwa itu akan terkontrol. Tugas dari Allah adalah menyampaikan pesan saja, sampaikan kebenaran. Dia menerima atau enggak, itu bukan tanggung jawab kita kan? Iya, betul. Iya, Maka Mas. takwanya jadi ingat, oh iya, Allah kan menyuruh saya cuma menyampaikan saja. Akhirnya apa? Kita mampu mengontrol emosi kita mampu mengontrol ego. Mudah nggak? Mudah. Harusnya mudah. Harusnya mudah, tapi dalam prakteknya sulit nggak? Sulit. Sulit. Nah, ini adalah pembelajaran seumur hidup. Maka kadang-kadang hawa, kemudian kita sadar, astagfirullah saya salah, takwanya muncul lagi. Terus, Iya. ya. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan kesadaran tentang Allah. Itu takwa. Ya, jadi walaupun kita melakukan kebaikan, itu kan positif, ya, itu positif. Tapi positif kalau nggak ada variabel Allah juga bisa melenceng. Gitu. Yang paling gampang sebenarnya gini, perhatikan surat An-Nisa tuh. Coba buka surat An-Nisa ya, supaya contohnya, kok Quran saya nggak bisa kebuka. Surat An-Nisa ayat 1. Oke. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Ya, jelas ya. Pesannya adalah, perintahnya apa? Ayat pertama ini. Ittaqu. Takwa. Takwa. Oke. Terus habis itu lihat ayat kedua. Wa atul yatama amwalahum, dan berikan anak-anak yatim harta-harta mereka. Mereka memberikan harta anak yatim kepada mereka. Itu harta-harta anak yatim. Ini dalam kerangka apa sebenarnya? Kerangkanya adalah takwa. Jadi core utamanya An-Nisa itu adalah tentang ketakwaan. Oke, jelas? Terus ayat ketiga coba. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Janganlah kamu jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil ketika engkau menikahi perempuan yatim, maka nikahi perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ya. Nah, kerangkanya apa sih sebenarnya ini? Kerangkanya kan takwa. Iya. Ceritanya apa sih sebenarnya konteks ayat ini? Anak yatim dipelihara oleh mereka. Kan ada harta orang tuanya dong. Perempuan nih, dipelihara, dijaga, dirawat. Terus habis itu tumbuh jadi remaja yang cantik, menarik. Menarik juga nih kalau dikawinin. Dan harta orang tuanya kan bisa jadi hartaku juga. Dan mas kawinnya nggak usah diberikan kalau seperti itu. Ya pakai aja harta-hartanya dia, nanti kita makan lagi. Itu tidak takwa. Nafsu nggak itu berarti? Nafsu. Hawa nggak tuh? Iya. Iya. Ego. Hawa, Ego. nafsu, ego. Nah, kalau kamu nggak bisa berlaku adil terhadap anak yatim dan kamu takut memakan hartanya, di mana memakan harta anak yatim dosanya sangat besar. Dosa sangat besar, hukumannya di mana? Neraka.
maka ada resiko yang lebih kecil. Apa itu? Udahlah, nikahin wanita lain aja. Nggak usah anak yatim. 2, 3, atau 4. Nah, yang menarik sebenarnya, ayat ketiga ini adalah ayat yang seringkali disalahpahami. Kadang-kadang kita belajar agama sepotong. Nah, kalau ayat 3 ini saya potong, ya, fangkihu, maka nikahilah, ma balakum, yang kamu senangi, ya, minan nisa, dari perempuan-perempuan, 2, 3, atau 4. Jadi perintah nggak ayat itu? Perintah. 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 Jadi suruh apa laki-laki? Menikah 4 Menikahi 2, 3, atau 4. orang. Ya. Jadi perintah kan? Iya, Iya, fil amr. Iya, fil amar, betul. Wah, berarti poligami dong ini. yang suka siapa Pak Ustadz? Fangkihu, maka nikahilah wanita yang kamu senangi, 2 atau 3, 4. Ada kata di depannya bahwa itu adalah fi'il amar, betul. Itu adalah kalimat perintah. Ya, tapi perintahnya dipotong. Ada Iya. kata fa di situ. Maka berarti ada jikanya dong. Iya. Jika A maka B. Iya. Boleh B kalau A-nya terpenuhi kan? Iya, Iya. Belajar matematika kan dulu. Jika A maka B. Nah, ayat ini sama. Kalau dipotong fangkihu maka nikahilah. Seperti perintah. Tapi lihat konteksnya dulu. Apa konteksnya? Konteksnya adalah jika A-nya adalah kalau kamu nggak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, kalau kamu menikahinya, mending wanita lain aja. Ada konteks ya? Ada Iya, konteks. Ustaz. Ada konteksnya. Kamu jangan macam-macam, jangan sentuh wanita yatim itu. Kalau kamu nggak mampu adil, jangan sentuh hidup mereka. Ini proteksi Allah nggak terhadap wanita yatim? Betul. iya. Betul. Jadi mending kamu poligami dengan yang lain aja. Terus habis itu nggak selesai. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja. Ya, An-Nisa ayat 1, 2, dan 3. Berarti kerangka ayat ketiga ini tentang apa, Mas Ian? Takwa. Ya, makanya saya mereverse kembali. Jadi belajar Quran itu lihat di awalnya dulu gitu, tentang takwa. Boleh nggak poligami? Boleh. Boleh, tapi Tetapi adil. Kalau nggak adil, kamu jadi nggak takwa. Kamu melakukan itu karena hawa nafsumu atau karena ketakwaan. Hawa nafsu. banyaknya nafsu. Ya, jadi itu loh. Makanya takwa itu menjadi komponen utamanya dalam agama. Itu adalah hal yang fundamentalnya. Ketika kita melakukan apapun, kesadaran tentang Allahnya, maka perintahnya adalah ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu kan core-nya. Nah, cuman kan pertanyaannya gini ya. Orang yang poligami kadang-kadang ayatnya belum hatam. Bahkan letak ayatnya juga nggak tahu di mana. Ya, padahal udah dikunci. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, berarti adil itu dekat dengan takwa nggak? Dekat. Kalau nggak adil, berarti takwanya Kata. Belum. belum. Coba buka ayat 129 supaya dapat konklusinya tuh. Anissa. Anissa.
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berarti kecenderungan manusia untuk berlaku adilnya besar kecil? Kecil sekali. Kecil. Maka kalau kita baca tafsirnya Buya Hamka itu dinasihatin sama gurunya. Saya sudah menikah 2. Dan rasa adil itu susah. Karena kalau harta gampang untuk membaginya. Kalau waktu gampang membaginya. Tapi kalau rasa itu sulit. Pasti ada kecenderungan. Maka aku merasa berdosa ketika rasaku tidak adil kepada istri-istriku. Maka nasihatku buat engkau terhadap muridnya ini, terhadap Buya Hamka, gurunya ini memberikan nasihat, beristilah 1 saja, supaya hatimu tetap terjaga. Gitu. Tapi bukan larangan untuk poligami, bukan. Tapi sarannya, kalau kita lihat dari ayat ini, 1. Kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya, antara ego dan ego yang positif dan ego yang negatif ya. Harus ada unsur Allahnya di dalamnya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Lanjut untuk Uni Yuni ya. Tadi Teh Nadia Uni Yuni ya. Ya Ustadz, mau bertanya nih. Ini Ana emang melihat dan emang maksudnya kenal juga orangnya gitu. Dan banyak juga lah orang yang mengalami ini, mengalami apa sih namanya? Ana lihat melakukan ini yang itulah poligami. Jadi dia beliau itu poligami nih karena istri pertamanya nggak bisa memiliki keturunan, akhirnya berpoligami dengan wanita yang lebih cantik, lebih muda dan sebagainya lah. Beliau nih jadi punya punya usaha di bidang pendidikan gitu. Jadi beliau punya anak lagi dengan istri barunya. Jadi ya begitulah, Ana sebagai, aduh ya Allah sedih banget gitu. Jadi kayak, ini gimana ya Bapak nih, harusnya Bapaknya nyekolahin anak orang aja nggak usah punya anak lagi maksudnya atau gitu sih. Nah satu lagi Ustadz kayak, banyak banget yang Anda lihat tuh orang-orang tuh karena anak kan apa sih gen milenial ya. Kayaknya kelahiran 97 jadi tuh nonton sinetron juga gitu. Jadi udah berhasil gitu kan. Nah, terus habis itu dia merasa nggak bisa diurus sama istrinya. Akhirnya istrinya mencarikan yang lain untuk mengurus dia. Istri pertama fokus ke bisnis atau fokus ke keluarga. Nanti istri kedua fokus ke sini gitu. Kayaknya menyedihkan banget. Itu gimana Ustadz? Iman seorang laki-laki itu gimana itu? Maksudnya harusnya kan dia ya udah 1 aja. Ya begitu sih. Ya syukran Ustadz. Ya, ini kayaknya keresahan seorang perempuan ini. Ya, Nah iya Ustadz, karena kan sama istri pertama nih, didukungnya karirnya dan begini dan begitu. Ternyata kalau udah naik gitu, ganti istri gitu loh maksudnya. Syukran oke. Ustadz. Oke. Gini, ayat ini kan sebenarnya gini ya. Ini kan sebenarnya ayat untuk diri kita kan. Tadi kan di awal ketika kita ngaji surat Al-Qamar, ini kan sebenarnya adalah refleksi Al-Quran itu terhadap diri kita. Ya, terhadap diri kita. Kadang-kadang kan kita bermain perasaan. Ya. Kadang-kadang logikanya sudah tahu kebenaran. Ya, kayak umat-umat sebelumnya itu kan dihancurkan. Secara logika, kita paham nggak sih sebenarnya? Bahwa ketika menolak kebenaran akan dihancurkan. Secara logika kita paham. Tapi perasaan, emosional kadang-kadang bermain, betul nggak? Betul, Ustaz. Rasa marah, rasa cemburu, rasa iri, itu bermain tuh. Kadang-kadang rasa itu mengendalikan pikiran kita. Ya, jadi egonya jadi menonjol tuh. Egonya menonjol. Oke. Nah, core utamanya sebenarnya apa? Core utamanya adalah bagaimana kita belajar tentang ketakwaan itu.
ya, tentang ketakwaan. Bahwa Islam melarang poligami enggak melarang. Tapi dengan konteksnya apa? Dengan keadilan. Orang kan selalu mendalihkan mengikuti sunnah Nabi, gitu ya. Padahal tidak belajar sirahnya juga, tidak belajar sejarahnya juga, gitu ya. Rasulullah itu menikahinya itu banyakan yang muda atau banyakan yang sudah tua, janda tua. Muda-muda. Janda tua kayaknya. Janda-janda kebanyakan. Janda Ustadz. Ya, Kayaknya lupa. ya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu. Ya. Kalau sekarang tujuannya untuk apa? Nafsu. Punya keturunan. Nafsu. Ya. Masalahnya misalnya gini, dalam kasus-kasus tertentu kita tidak akan menghakimi setiap orang ya. Karena setiap orang kadang kita melihatnya dari sisi luar gitu ya. Kadang melihat dari sisi luar belum tentu tahu kisah yang sebenarnya gitu ya. Kita bisa menghakimi dari sisi luar, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu ya. Untuk kerelaan untuk mencarikan istri supaya dapat keturunan itu adalah urusan mereka gitu ya, urusan mereka. Kalau dilandaskan atas ketakwaan, maka ya dibolehkan. Coba baca kisahnya istrinya Nabi Yakub tuh. Istrinya Nabi Yakub. Sebentar. Istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim pertama itu siapa? Sarah atau Hajar? Sarah. Sarah. Nah, Sarah adalah istrinya. Kemudian menghadiahkan Hajar buat suaminya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Gitu. Cuma dari hati perempuan, kok bisa-bisanya dia seperti itu? Cari pahala. Ya, itu. Jadi landasan dasarnya kita belajar Quran ini, landasan dasarnya adalah ketakwaan dan keadilan. Kalau itu bisa dijaga, ya monggo. Kalau nggak bisa dijaga dan kita takut, maka cukup dengan pilihan yang satu itu. Gitu. Apa kipasnya? Kira-kira itu ya. Ini kenapa jadi bahas yang istrinya? Kita balik lagi Al-Qamar ya. Ini An-Nisa itu contoh aja ya, bagaimana ego dan takwa. Ego itu bisa nafsu gitu. Iya. Ini kasusnya tentang ini, apakah umat Nabi Muhammad SAW ini memang diistimewakan ya, sehingga memang ketika umat-umat terdahulu itu diadab langsung oleh Allah, ketika nabinya masih ada ya. Sedangkan di umat Nabi Muhammad SAW itu masih diberikan tentang penangguhan ya, kan tidak ada satu kaum yang dihabiskan ya di dalam umat Nabi Muhammad ini. Ini ada pertanyaan juga nih dari Teh Nadia, langsung aja. Waktunya terbatas, Teh Nadia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Back to Al-Qamar ya Ustadz. Ya. Jadi kan nih banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Seperti tadi kata Ustadz, semua yang dibanggakan akan runtuh. Nah itu merupakan panggilan dari Allah. Tapi kita sering kali baca ini sebagai kisah aja gitu. Gak masuk ke hati. Jadi oh iya ceritanya gitu. Padahal ini tuh buat kita gitu. Allah persembahkan hadiah yang paling indah ini di Al-Quran gitu. Nah bagaimana cara menginsyafi itu supaya tetap nempel gitu di jiwa kita sampai hari akhir gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya bagus. Seringkali ketika kita belajar Quran, membaca Quran, kita menganggap bahwa itu kisah masa lalu. Ya, dan itu tidak ada relevansinya dengan kita gitu ya. Oh, itu tentang kisahnya Nabi Nuh. Oh, itu tentang kisahnya Nabi Lut, Ad dan segala macamnya. Nah, gimana kita menyadarkan bahwa bisa jadi itu adalah tentang kisah kita. Nah, yang dirubah apa sebenarnya? Yang dirubah adalah mindsetnya. Quran ini untuk kita. Allah menurunkan Quran ini untuk pelajaran, lidzikri, ya, untuk pelajaran. Makanya kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri.
Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kami mudahkan Al-Quran itu untuk lidzikri, untuk zikir, ya, untuk peringatan buat kita. Nah, itu kan berubah mindset. Nah, gimana caranya sebenarnya? Caranya sebenarnya sederhana. Caranya adalah masuk ke dalam Quran, fahami isinya, kemudian Allah akan merubah cara berpikir kita. Seringkali kan kita berpikir dengan cara kita kan ya. Oh, itu kita masa lalu. Ketika kita masuk dalam Iya. Al-Quran, kemudian sampai ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kenapa Allah mengulang sampai 4 kali? Apa makna ayat ini? Dalami makna ayat itu, kemudian kita akan mendapat hikmahnya. Kok setiap kisah umat yang menolak nabinya dihancurkan, menolak, dihancurkan, menolak, dihancurkan. Kemudian setelah dihancurkan, Allah mengatakan mudah Al-Quran itu. Berarti Quran itu tentang apa? Kisah itu gampang untuk difahami. Itu dimudahkan untuk kamu ngambil pelajarannya. Ini pelajaran tentang kamu, tentang kita. Ya, jadi caranya adalah ya kita masuk dengan pola pikir Al-Quran, kemudian Al-Quran Allah akan mengajarkan kepada kita itu loh yang harusnya menjadi pola pikirnya kita. Gitu. Karena kalau enggak, akhirnya kita misalnya nih dengerin ceramah misalnya, oh itu umat sebelumnya, oh iya saya tahu, oh saya tahu. Akhirnya apa? Saya udah tahu kisahnya, kok diceramain lagi sih? Benar nggak? Kita seperti itu tuh. Iya. Coba perhatikan Quran tuh. Quran itu, perhatikan mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai juz ke-30. Banyak surat yang kisah yang diulang nggak dalam surat-suratnya? Banyak. Banyak. Tapi setiap pengulangan itu subnya, topiknya, penekanannya bisa berbeda-beda. Iya. Kayak kisahnya Nabi Lut, Nabi Nuh. Di sini disingkat nggak kisahnya di dalam surat Al-Qamar? Iya. Disingkat, dikompak ceritanya. Kemudian ditambahin walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kemudian kayak gitu juga. Jadi bagaimana kita menggunakan logiknya Quran? Karena Quran sendiri menjelaskan dirinya. Ya. Nah, pertanyaannya kan gini lagi sekarang. Kalau saya nggak paham bahasa Arab, bisa nggak kita paham Quran? Enggak. Bisa. Bisa atau enggak? Tahu artinya. Bisa pakai terjemahan. Bisa kan ada artinya, banyak tafsirnya juga, bisa beli buku. Kalau dibaca. Iya kalau dibaca. Bisa jika Allah menghendaki. Kan udah dimudahkan Al-Quran katanya. Ya, mohon maaf Pak, jangan wakil Pak Andri aja. Ya. Ya, mohon maaf. Bisa nggak kita paham Quran kalau nggak tahu Arabnya? Bisa, tapi belum optimal. Ya. Kalau dibaca bisa. Bisa. Kita jangan sampai, kita belum sampai ke optimalnya dulu. Step awal untuk masuk ke Quran, tanpa kita paham bahasa Arab, bisa nggak? Bisa. Ada terjemahan. Bisa kalau Ada dibaca. terjemahan. Nggak. Betul. Lah bangsa Romawi dulu bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Nggak. Nggak bisa. Orang yang mu'alaf di Amerika, baca Quran terjemahan, langsung jadi mu'alaf. Emang tahu bahasa Arab? Artinya apa? Bahwa pintu awal dengan memahami melalui terjemahan bisa untuk paham. Untuk paham ya, untuk lebih dalam butuh hal yang lain. Maka lakukan yang kita bisa lakukan terlebih dahulu. Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sekali lagi Allah mengulang-ulang itu sampai 4 kali. Allah mudahkan Quran untuk dipahami.
untuk dimengerti. Adakah kita yang mau berusaha nggak? Mau. Mau. Ya. Asal ada kemauan, Allah mudahkan. Masalahnya kadang kita nggak mau. Ya, makanya perhatikan nggak? Pengajian yang kaitannya dengan tafsir, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pengajian ceramah umum. Iya, Iya benar. betul. Gitu. Mau nggak? Yuk kita pelajari Qur'annya. Ya, supaya kita mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan ilmu yang benar. Gitu ya. Kadang-kadang kita sudah mindsetnya gini juga nih, kalau mau belajar agama, belajar Islam, berarti ceramahnya atau kajiannya adalah bagaimana cara berwudu, cara sholat, bacaannya, zikirnya berapa kali, kan gitu kan? Iya. Kayak misalnya nih, contohnya ketika kita umroh atau haji, seringkali manasiknya isinya tentang tata cara atau hikmah. Tata cara. Ayo yang udah umroh sama haji, lebih Tata banyak, cara. lebih Iya banyak benar tata cara. cara. Sampai nggak tertarik umroh. Ribet banget. Ya, gitu. Jadi kita mindsetnya adalah karena memang kita dari kecil belajar tentang tata cara gitu ya. Ya udahlah kita udah terima itu gitu loh. Tapi yang harus kita lengkapi dalam kehidupan kita, yuk kita pahami apa yang kita baca itu. Ya melalui terjemahan aja dulu gitu ya. Esensinya ya Ustadz yang perlu kita pahami. Jadi misalnya kalau mau umroh kita belajar tentang apa sih sebenarnya surat Al-Fatihah itu maknanya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita belajar tuh Al-Fatihah. Kemudian kenapa kita disunnahkan ketika setelah tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, membaca surat Al-Kafirun, membaca surat Al-Ikhlas di rakaat keduanya kan? Apa sebenarnya makna Al-Ikhlas itu? Apa makna Al-Kafirun itu? Kemudian relevansinya buat kehidupan kita itu apa? Kenapa kita harus membaca itu? Itu 2 ayat itu, 2 surat itu tauhid. Itu tentang Allah. Itu kan bukankah itu ajaran Nabi Ibrahim yang dulu disampaikan beliau kepada umatnya. Dan itu diwariskan, terus diwariskan ajaran itu. Maka kita sholat di belakang makom Ibrahimnya. Oh ini yang kau ajarkan. Ya Allah melalui Nabi Ibrahim. Bahwa engkau adalah satu. Katakan kepada orang-orang kafir. Dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad. Dalam Al-Ikhlas. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kita belajar tuh. Oh ternyata dalam perjalanan umroh saya. Dalam perjalanan haji saya harus mempelajari itu. Manasik saya adalah belajar Al-Fatihah, belajar apapun yang dibaca pada saat itu. Ketika antara Safa dan Marwah kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita dan terus seterusnya. Apa makna apa yang saya baca itu? Ya. Nah, itu kan yang harus kita dalami. Kita harus mempelajari itu. Sehingga apa? Manasiknya kita, umrohnya kita, hajinya kita, itu bermakna. Jadi pulang itu benar-benar mendapatkan sesuatu pelajaran yang besar. Jadi nggak sibuk ke mallnya aja gitu ya. Ke Bin Dawudnya bukan. Boleh ke sana boleh gitu ya. Tapi sepulang dari sana, karena kita sudah mempersiapkan hati kita, pikiran kita, ilmu kita, sehingga apa? Kita benar-benar paham apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, pendalaman hatinya seperti apa. Kalau tata cara, itu lebih mudah sebenarnya. Kalau ruhnya, itu udah benar. Gitu. Kira-kira seperti itu.
Nah, kemarin istri saya ngasih usul gitu ya. Nih Mas Walis, bikin aja umroh bersama, tapi sebelumnya pembekalannya memang semua yang dibaca ketika di sana sehingga ruhnya bisa lebih dapat gitu ya. Cuma nanti ya kita pikirkan lah, apakah kita bikin program umroh bersama, tapi pembekalannya memang manasiknya tidak hanya terfokus kepada tata cara, tapi lebih kepada pemaknaan apa yang dibaca itu. Cuman saya nggak punya birunya gitu loh. Oke, kira-kira itu Masya Allah. bisa menjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan ya pintu hidayah untuk kita semua memahami tentang berapa banyak peringatan Allah dalam Al-Quran dan salah satu dalam surat Al-Qamar tadi sudah. Dan ketika saya baca memang salah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan umat nabi-nabi lain yang langsung diazab. Saya baca di surat Al-Anfal di ayat 33 Ya. itu bahwa Allah tidak akan mengazab kaum Nabi Muhammad ya, kecuali dan anta bihim dan engkau sedang berada dalam mereka bersama mereka ya. Tapi kalau kita lihat mungkin dalam sejarah juga ada beberapa daerah dusun Legetan itu langsung dimusnahkan saja. Betul. Legetan itu dimusnahkan dan itu daerah sekarang gitu ya. Mm-mm. Sehingga memang ketika wa antarihim itu sama maknanya bisa jadi ketika Rasulullah masih ada, tapi sekarang ini kan Rasulullah tidak ada berada bersama kita. Ya. Apalagi ketika di satu dusun itu memang tidak ada lagi yang berzikir kepada Allah dan semuanya bermaksiat kepada Allah. Bisa saja Allah kemudian menimpakan azab seperti yang kita saksikan ya di dalam sejarah ada desa Legetan di Jawa Tengah yang kemudian dimusnahkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat ini dan penegasan kembali tentang betapa Al-Quran itu mudah untuk dipahami, mudah untuk mendapat pelajaran. Tinggal kita lah bagaimana kita mengambil pelajaran dari Al-Quran Karim. Dan alhamdulillah para guru kita sudah membersamai kita untuk sama-sama memahami Al-Quran ini. Dan jazakallah khairan Ustaz sudah membersamai kita 1 jam lebih ya, 1 jam. Dan tidak bisa lebih lama karena Ustaz Khairul Alam ada keperluan. Jadi mohon maaf kalau ada yang bertanya, masih ada yang chat ya di Zoom. Tidak bisa dijawab saat ini. Mudah-mudahan di waktu yang datang kita masih tetap bersama oleh guru kita. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau kesilapan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Ustadz. Ya. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.